Pondok itu seru. Pondok itu keren. Pondok itu berprestasi. Pondok itu kreatif. Pondok itu banyak teman. Pondok juga bisa update. Banyak wawasan Dan banyak pengalaman. bisa baca kitab kuning dalam waktu 6 bulan. Nggak bisa dong. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim." Jadi dai muda juga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh orang tua dan putra-putri terbaik bangsa dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama menguatkan agama, membangun bangsa dengan kualitas yang unggul berlandaskan akhlakul karimah. Mari kita bersama-sama mewujudkan generasi emas Indonesia. Oleh karena itu, monggo segera daftarkan putra-putri panjenengan di pesantren Nurul Ulum Kota Malang. Terakhir, saya akan berpantun, jika pergi mencari ikan, ingatlah waktu untuk pulang. Jika mau melanjutkan pendidikan, ingatlah Nurul Ulum Kota Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وهو بكل خلق عليم.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nastaghfiruka wa nasta'udzika adyanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amalana kulla shay'in a'taytana Allahumma janna wa yunfika nafika wa amanik wa yadik min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa di'ainin wa dibaghin min syarri kulli dhi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma jamilna bil afiyah wa salam wa haqiqna bit taqwa istiqamah wa idna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصلى اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا باطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi ta'an nabi sahbil ali amma ba'du. Para jamaah pengawasan malam Ahad yang dimuliakan oleh Allah. Malam ini Buya Sultan berhalangan keranten wonten undangan akad nikah yang orang tuanya meminta wali santri, orang tuanya minta lami Buya Supe. Saat ini pas kok sarengan ngoten akhirnya kula diutus untuk gantikan beliau. Pembahasan kita malam ini bab fikih nggih tentang furudul wudu nggih. Bener ya? Fardunya wudu, tentang wudu halaman 4. Maka kita harus tahu bahwasanya wudu ini namanya salah satu syarat sahnya ibadah-ibadah kita, khususnya sholat, yang mana sholat tidak akan sah kalau wudu'e mboten sah. Sehingga pentingnya kula kalian panjenengan mempelajari tata cara wudu yang benar. Dan wudu termasuk salah satu lek ten fikih niku wonten namine at-thaharah, yang artinya apa? Bersesuci, bersesuci. Lah, salah satu tujuan bersesuci atau salah satu bersesuci yang ada dalam syariat niku, salah satunya adalah wudu. Nah, salah satu bersesuci yang ada atau tujuan bersesuci yang ada dalam agama, dalam syariat niku adalah wudu. Mungkin wonten sekawan niku, wonten wudu, wonten mandi besar, wonten tayamum yang sudah dibahas kalau tidak salah sebelumnya nggih. Tayamum wonten namine izalatun najasah, menghilangkan najis. Dados yang dimasuk dengan toharoh dalam bab fikih, dalam syariat niku nggih 4 niki, nggih wudu, mandi, napa wau? Tayamum, terus izalatun najasah, menghilangkan najis. Niki harus. Nah, niki pengaruh kepada sah atau tidaknya ibadah kita. Di sisi lain, di pembahasan lain atau mungkin kalau kita lihat dari segi tasawufnya, wudu niki atau at-thaharah niku menempati posisi yang paling bawah sendiri. Kalau ditinjau dari segi tasawufnya, at-thaharah niku bersesuci niku wonten 4 tingkatan. Kalau tadi bersesuci sesuai dengan syariat, menurut timbangan syariat, menurut pembahasan fikih, tujuannya ada 4 tadi. Lah sekarang dari segi tasawufi, tingkatan bersesuci niku wonten sekawan. Faham? Tingkatan bersesuci itu wonten sekawan. Lah paling rendahnya adalah taharatul badan minal hadatsi wan najis. Salah satunya wudu. Paling rendahnya bersesuci dalam bab pembahasan tasawuf niku adalah membersihkan badan dari hadas besar maupun hadas kecil, dan membersihkan badan dari najis.
niki tingkatan sing paling rendah. Sedangkan dukure malih munggah derajat malih toharo niku napa? Taharatul a'dha minadz-dzunub wal adran. Taharatul a'dha minadz-dzunub. Nggih. Membersihkan anggota badan ini dari dosa-dosa. Niku munggah malih derajate. Sehingga kula kalian panjenengan selaku umat Nabi Muhammad niki hendaknya memperhatikan itu. Tidak hanya fokus memperhatikan bersesuci secara syariat saja, walaupun itu penting dan harus, tapi juga harus memperhatikan bersesuci dari segi napa? Tasawufnya. Napa niku membersihkan diri badan ini, anggota badan ini dari dosa-dosa. Makanya dirose Sayyidatuna Aisyah istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam niku nate sanjang ajibtu liman yatatahhar fil yaumi khamsa marrat wa lam yutahhir qalbahu akthar min marratin. Saya heran pada orang-orang ini sehari semalam dia membersihkan badannya, bersesuci wudu sedina sewengi ping 5 tapi tidak membersihkan sing paling rendah ini anggota badannya dari dosa, atau tidak membersihkan hatinya daripada maksiat-maksiat. Niku nggih, makanya kedah kali-kali ini nggih bertahap. Di samping syariat wudune sah, bersesuci secara tasawuf nggih genah ngoten lho. Lah mungkin munggah malih sing nomor 3. Kalau tahu tadi kan sing paling rendah membersihkan nopo badan dari hadas dan najis. Munggah membersihkan anggota badan ini dari maksiat, dari dosa-dosa. Munggah malih nomor 3 membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Bersihani atine tekok riya, tekok sombong, tekok ujub dan lain sebagainya. Niku juga penting. Mungkin munggah malih nggih karena tirasi Gusti Allah dalam Al-Qur'an Allah Taala berfirman illa biqalbin salim illa biqalbin salim. Orang nanti mereka itu hamba-hamba Allah itu nggih akan bertemu Allah kelak di akhirat dengan hati yang selamat, hati yang bersih gitu. Bersih dari syirik, bersih dari penyakit-penyakit hati. Engken munggah malih lah niki sing paling tinggi niki mungkin derajatnya orang-orang soleh, para wali-wali Allah, mungkin para nabi. Napa niku tathhirul qalbi amma siwallah, membersihkan hati dari selain Allah. Maksudnya tenjero atine niku namung wonten Gusti Allah tok. Wah niki abot nggih. Abot niki angel wong kadang mriki sehari semalam nggih ngapunten kula nggih. Kula nggih niku kula mawon eling nang Gusti Allah niku paling mek pas salat tok nggih. Lek di luar salat oke lah katakan ketika ibadah ingat Gusti Allah, tapi di luar salat eling nang Gusti Allah iku koyoke jarang-jarang. Ngomongnya wonten setan kotak niki nggih. Setan kotak niki waduh sing dibuka iki nitok Bang. Eling nang Gusti Allah ku jarang. Atine nggih. Mungkin oke pakaiannya kuplukan, sarungan, takwan, tapi atine napa eling nang Gusti Allah nggih mboten mesti nggih. Mboten mesti nggih. Nggih mugi-mugi kula kalian panjenengan termasuk orang-orang yang selalu mengingat Allah. Lah niki nggih napa namine yang berkaitan dengan wudu. Lah kemudian napa wudu niki termasuk ibadah yang istimewa. Sampai-sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam nate sanjang ten Sayyidina Bilal, ya Bilal hadisni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Wahai Bilal, kabarkan kepadaku tentang amalan mulia yang kamu lakukan dalam Islam.
Kenapa kok demikian? Fa inni sami'tu daffana 'alaika fil jannah. Karena kata Nabi, aku mendengar suara trompah kakimu di surga. Dados Bilal tasik ten donya, tapi suara sikile, suara trompah kaki ini niku pun nyampe ten surga ngoten lho. Lho kok saged? Apa yang dilakukan Bilal? Ditanya kata tirose Kanjeng Nabi, "Fa inni sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah." Kata Bilal, "Ma'amiltu amalan arja inti." Saya tidak punya amalan apapun. Saya tidak punya amalan yang saya harapkan yang ada pada diri saya. Anni lam atatahhar tahuran fi sa'ati lailin aw naharin. Hanya saja kata sinten Bilal niku, saya itu berwudu setiap waktu baik siang maupun malam. Dados boten nate putus wudu. Sampai dikatakan oleh sinten Nabi Allah Musa, atau Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi Musa, Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, idza asabatka musibatun wa anta ala ghairi taharatin fala talumanna illa nafsak." Wahai Musa, kalau engkau tertimpa musibah sedangkan dalam keadaan engkau tidak suci, maka jangan salahkan kecuali salahno awakmu dhewe. Maksudnya nopo? Orang yang selalu bersesuci itu insya Allah jarang kena musibah, ngoten lho. Apalagi anggota badan niki, kenapa sih kok wudu itu ada pada 5 anggota badan yang ada pada diri kita? Kenapa? Mungkin terusannya hadis dari mantun. Nah, kemudian kata Bilal yang menjadi penyebab napa namine beliau itu masuk suara sandalnya melbetan surga riyin, ndak pernah putus wudu. Mantun niku setelah wudu selalu salat sunnah ba'dal wudu. Salat sunnah ba'dal wudu. Nah niki keistimewaan wudu. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan pernah mengatakan, saya kira pernah nyampaikan ten mriki nggih. Man tatahhara fi baitihi thumma ata masjida Quba'in fa shalla fihi sholatan kanat lahu ka ajri umratin au kama qala Nabi. Terus Kanjeng Nabi, siapa saja yang dia wudhu di rumahnya, otomatis ini rumah yang mungkin yang ada di sekitar Masjid Nabawi atau Masjid Quba yang ada di Madinah. Siapa saja yang wudhu di rumahnya, kemudian dia itu berjalan, kemudian dia itu pergi ke Masjid Quba dalam keadaan wudhu, kemudian sholat di Masjid Quba, maka sama pahalanya dengan umroh. Sama pahalanya dengan, paham terus wudhu ten griyane, kemudian dia pergi ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat, pahalane sami kados umroh. Jenengan lek kepengin ngrasakaken wudu mungkin ten mriko terus langsung menuju Quba, monggo nderek umroh kula Oktober. Kula monggo nderek umroh Oktober kula duduhi nggih. Ayo wudu di hotel nggih. Dijaga wudu aja batal, mungkin salat ten Quba. Nggih mugi-mugi saged berangkat sedanten. Amin nggih. Lho, kata ulama, apa sih pesan moralnya? Pesan moralnya adalah kita dianjurkan untuk menjaga wudu, karena Nabi niku jalan dari rumahnya ke Masjid Quba niku lumayan tebih, kira-kira 2 kilo lebih. Bahkan Nabi itu terkadang jalan kaki atau terkadang naik onta. Yang intinya salah satu pesan moralnya adalah dianjurkan kita itu menjaga wudu, mudawamatul wudu, boten batal wudu. Ini salah satu pesan moralnya, nggih. Kemudian kenapa kok anggota wudu ini ada pada 5 anggota badan yang ada pada diri manusia? Banyak ulama yang menjelaskan tentang itu, nggih. Salah satu alasannya adalah karena di anggota badan inilah manusia itu banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan maksiat. Di wajahnya di situ ada matanya yang digunakan untuk maksiat, ada mulutnya yang digunakan untuk berbohong, ngerasani. Biasanya ini ibu-ibu, tapi mboten ibu-ibu mriki nggih, sing mriko lho, sing mriko. Mriki mboten wonten, iki aman standar ten mriki nggih. Sing kadang ambek lek ngomong ambek rada mumbul-mumbul ambene.
Nggih ambek rada merot-merot kan ngoten nah biasa lek kadung ngrasani niku lho. Kan niku masyaallah niku gak krasa. Mulai isuk mantun duha niku moro-moro zuhur gak kesel niku. Gak kesel niku saestu niku. Lho, moro-moro kok wis kira ae. Kok mang sik tas mang ngene lungguh jam 8. Saiki wis kira agak krasa niku. Biasane ngoten sanes mriki nggih sing mriko nggih ibu mriko nggih. Tapi lek coba digawe ngaji ya. Ayo ngaji sampai jam 2 bengi. Waduh. Bojo iki rasane koyo nggih. Nggih, tapi lek kados rasani, tapi kadang sing jalan-jalan kadang nggih wonten sing bagian ngoten-ngoten nggih. Lungguh ten pinggir mergi kali udute kali kopine wong ngadabrus ngalor ngitur mboten krasa nggih ya. Wonten tapi ten mriki mboten wonten. Ten mriko nggih sing kathah nggih. Loh, niku kan ngoten nggih. Napa gara-gara napa niki? Lah niku lho. Kenapa wajah niki yang dibasuh? Nggih, kenapa kok wajah yang dibasuh? Karena di sini tempat banyak manusia itu melakukan kesalahan-kesalahan. Mulutnya dikuau, telinganya mendengarkan maksiat, tangannya melakukan maksiat, kakinya melangkah ke tempat-tempat maksiat. Makanya dianjurkan untuk dibasuh. Sehingga salah satu sunnah yang dianjurkan ketika sak mantuni wudu niku panjenengan disunahkan tidak mengeringkan anggota wudu, gak diandui bahasa kasar iki. Boten diandui itu pun kalau dalam keadaan tidak dingin, tapi kalau mungkin cuaca yang dingin sekali maka boten nopo. Ini sunnah niki mek sunnah mawon. Sunnah niku boten diandui, biarkan basah. Biarkan tetap napa namine basah sehingga tetesan-tetesan air yang ada di anggota badan ini akan membawa dosa-dosa ngoten lho. Niku salah satu sunnahnya ketika wudu. Male lek dirasi ulama menurut pendapat yang lain, anggota badan ini, anggota wudu niki kenapa kok yang dibasuh niku nggih wajah, tangan dan seterusnya niku? Ya, untuk mengingatkan manusia kepada dosa-dosanya Nabi Adam. Karena Nabi Adam singen niku bagi Nabi Adam niku dosa, bagi kita ndak. Bagi kita itu sunnatullah, karena Nabi Adam boten mengambil buah khuldi, maka tidak akan ada manusia di bumi. Maka Nabi Adam niku ketika beliau mau diiming-iming kali iblis untuk makan buah khuldi, beliau melihat buah dengan matanya. Kemudian beliau lek dirasi ulama niku nyundul godhonge kali rambute. Kemudian dia ngambil buah dengan tangannya, makan dengan mulutnya, melangkah ke pohon dengan kakinya, sehingga anggota badan inilah yang dulu pernah dijadikan untuk sarana untuk melanggar perintah Allah itu dianjurkan untuk dibasuh. Lah wonten malih jawaban yang mungkin rada napa namine rada unik ya. Kenapa sih kok yang lek wudu niku sing dibasuh wajahe? Omane lek pas batal, lek ngentut nggih. Lek ngentut kan maaf yang ngentut kan bagian belakangnya. Sing ngentut kan bagian belakangnya. Tapi kenapa kok yang dibasuh niku wajahnya? Jenengan gak ada wudu ngentut tut. Pas wudu yang dibasuh wajah apa maaf belakangnya? Kan belakangnya. Kenapa kok gak belakangnya padahal sing salah? Sinten? Belakangnya ini nggih. Sing salah kan belakangnya. Kenapa kok wajah yang dibasuh? Karena tirasi ulama soale lek ngentut iku sing isin wajah kudu murine ya. Mboten wonten wong mari ngentut tut langsung isin aku rek ditutupi mburine pasti yang ditutupi wajahe kan ngoten. Nah, kira si ulama ngoten jawaban sing unik niku, jawaban sing rada unik niku nggih. Nah, kemudian napa namine rukun wudu, fardunya wudu yang pertama adalah an-niyah. An-niyatu, niat. Lah, maka tidak sah orang yang berwudu tanpa niat. La amala liman la niyata lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la amala liman la niyata lahu, tidak dianggap beramal bagi orang yang tidak niat ketika dia beramal. Maka pentingnya kita niat untuk
melakukan amal ibadah apapun, termasuk salah satunya adalah wudu. Lah, kapan niatnya? Tempat niatnya itu di dalam hati. Tempat niatnya di dalam hati. Bagaimana niatnya? Gampang. Nawaitu al-wudu'a liraf'il hadasil ashor lillahi ta'ala. Mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab, Jawa, Madura, Cina, sak karep monggo bebas. Bahkan kalau jenengan niat saya niat wudu tok niku pun sah. Saya niat wudu fardu karena Allah Ta'ala niku pun sah, cukup niku dalam hati, tidak dianjurkan, tidak harus diucapkan. Sedangkan lek sing diucapkan iku sak derenge wudu, nawaitul wudu alirafil hadasil asghari ya lillahi ta'ala fardhol lillahi ta'ala niku sak derenge wudu. Baru setelah membasuh muka niki barengan kali niat. Ketika basuh muka pertama kali barengan kali niat dalam hati, saya niat wudu fardu karena Allah Ta'ala, selesai, sah niku nggih. Lah kemudian napa namanya batasan wudu niki nggih, batasan wudunya kalau dalam napa kepala nggih ya. Kan yang kedua asani adalah huslul wajhi, membasuh wajah. Lah batasan wajah niki kalau panjangnya dimulai dari tumbuhnya rambut manusia normale ten pundi nggih, dari situ sampai ke dagu nggih niku normale. Kalau normalnya manusia itu tumbuh rambutnya di sini nggih pun dari sini sampai dagu. Kita bicara normalnya umumi, kan kadang ada orang itu yang rambutnya maaf tumbuhnya dari bathuke misalnya kan nonton nah. Atau maaf yang tidak ada rambutnya sampai buri botak nggih. Bagaimana, apakah lek wudu kok dimulai kok ndukure ngeten? Nggih mboten nggih. Dari normalnya rambut itu rambut niku tumbuh di mana letaknya? Normalnya menungso ten nggih dari situ sampai dagu, dan ini wajib dilebihkan sedikit karena jenengan kejenge basuh anggota wudu wajah niki dibasuh persis pas daguan mboten saged. Pati dipersisno disolasi dhisik nggih kan mboten saged nggih. Maka harus dilebihkan sedikit. Niku panjangnya. Kalau lebarnya dari telinga ke telinga nggih, dari telinga kan ini wajah. Lah bagaimana dengan rambut-rambut yang ada di wajah? Maka rambut-rambut yang ada di wajah niki nggih semuanya wajib dibasuh, semuanya wajib harus masuk ke kulitnya, harus mengenai kulitnya, kecuali jenggot nggih. Jenggot yang lebat ya, jenggot yang lebat ukurane lek misale jenggot itu tebel, kemudian apa namanya ketika pas jarak 1,5 meter niki ditingali boten ketinggal napa namine kulitnya nggih. Kalau dilihat dari jarak 1,5 meter niku boten kelihatan napa kulitnya, dasarnya, maka termasuk tebel nggih. Tapi kalau dilihat dari jarak 1,5 meter niku kelihatan kulitnya, maka termasuk napa jenggot yang tipis nggih. Kategori tebel tipis niku dilihat dari jarak 1,5 meter ditingali lek kok ketok jarak 1,5 meter niki napa namine kulitnya tipis, lek mboten ketinggal kulitnya, kulit dasar nggih maka terhitung tebal. Dalam bahasa fikih niku fi majlisit takhotubi nggih, pas ngomong-ngomongan jarak 1,5 meter ngoten. Lah nanti bagaimana caranya? Lek tebel cukup disela-selai mawon, cukup ndukure tok, mboten usah sampai melebeten kulite. Tapi lek tipis harus sampai ke kulitnya, harus mengenai kulitnya. Ini khusus jenggot saja. Rambut-rambut yang lain yang ada di wajah semuanya harus kena kulitnya. Misal jenggot niki kadang ono tebel niki harus kena. Napa namine napa namine iki? Alis misalnya ono sing sampai nutupi moto misalnya.
Misal niku nggih harus kena napa namanya kulitnya. Kumis temriki napa niki niki wonten, jadi dalam wajah niki ada 20, kalau dari segi bahasa nggih, dalam bahasa Arab nggih, dalam rambut ini, dalam wajah ini ada 20 rambut nggih. Dan itu bahasa Arabnya dewe-dewe, penamaan bahasa Arabnya sendiri, niki dewe, niki nggih dewe, ingkin niki dewe, ingki dewe, niki ujung-ujung dewe, niki dewe, nami bahasa Arab mawon. Pokoknya semua rambut yang ada di wajah niku kecuali niki nggih lek tebel niki cukup di depannya saja dan sela-sela, tapi yang lainnya harus dibasahi, harus basah nggih. Lah pundi? Nah, sunnah-sunnah ketika napa namine mungkin mohon sunnah nggih. Lah fardu wudu berikutnya yang ketiga adalah ghuslul yadaini. Nggih, membasuh kedua tangan nggih, membasuh kedua tangan. Nggih. Lah membasuh kedua tangan niki nggih dimulai dari napa namine jeriji ya nggih, sampai ke sikunya. Sampai ke sikunya. Nah, dan itu dilebihkan sedikit, semuanya harus kena nggih. Nah, lah sunnah-sunnah ketika membasuh kedua tangan nggih. Sebenarnya tadi ada sunnah-sunnah ketika membasuh wajah. Tapi kula jati pun mboten napa, sunnah-sunnah ketika membasuh tangan maka dianjurkan membaca doa, kan wonten dungane nggih, wonten dungane nggih. Allahumma, kalau wajah Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh. Allahumma bayyid wajhi yauma taswaddu wujuh wa tabyaddu wujuh. Kalau tangan Allahumma a'tini kitabi biyamini wa adkhilnil jannata bighairi hisab, dan niku dianjurkan dibaca. Nah, kemudian di antara sunnah-sunnah lain, sunnahnya tangan niku napa, mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri ketika berwudu. Kanan riyin baru kiri. Dan dianjurkan lagi napa, digosok. Maksudnya digosok niku di napa namanya, diusap ngeten lho nggih. Niku sunnah. Walaupun cukup jenengan mek dialirno ngeten cekap keran nggih, ngalir terus tangane mek di unyer-unyerno ngeten, pokok rotos danten mboten napa cekap, atau ada air 2 kola lebih jenengan tangane jenengan lebetaken ten kali, jenengan uter-uter ngeten nggih cekap sah. Tapi ini menurut mazhab Syafi'i. Kalau menurut mazhab Malik mboten sah, harus diusap ngeten, digosok ngeten nggih. Kedah ngoten. Lah kemudian di antara sunnah-sunnah lain ketika membasuh tangan adalah menyela-nyelai jari di sela-selai nggih. Ngeten niku sunnah. Nggih, kalau sebelum wudu tadi juga sunnah, pas wudu nggih sunnah dingetenaken. Nggih. Kemudian fardu wudu berikutnya adalah mana tadi? Mashu syai'in minar ra'si. Mashu syai'in minar ra'si, mengusap sedikit rambut atau kulit kepala. Nah niki napa namine, harus walaupun hanya sedikit rambut cekap, tapi ini menurut mazhab Syafi'i. Apa namanya, sing lebih sae yang dianjurkan adalah jenengan ngambil air sekedhik nggih, ngambil air dibasahi tangannya, kemudian napa dingetenaken. Nah, ditaruh gini, di jempolnya taruh di napa namanya niki. Terus ditarik ke belakang. Kemudian tarik lagi ke depan. Niku sunnahe ngoten. Nggih. Walaupun cekap hanya mek dul ngeten tok cekap. Walaupun hanya rambut sedikit, walaupun sak helai cekap, tapi ingat ini rambut yang ada di area kelapa. Kelapa nama kepala. Oh nggih. Ketara sing fokus pasti jawab di area kepala. Kalau rambutnya sudah keluar dari batas kepala, niki mboten sah. Kados misalnya ibu-ibu
yang esri rambutnya dawa misalnya sak geger. Pas wudu cukup ujung itu dibasuh. Nggih mboten sah, nggih. Karena ini rambutnya sudah keluar dari batas kepala. Yang sah itu ya yang masih di area kepala ini. Di sini masih tidak apa-apa. Tapi lek ten mriki niki pun di luar kepala niki. Omongnya ten ujung niki ya. Lah, kemudian kalau tidak punya rambut bagaimana nggih pun langsung napa kulit mawon mboten napa nggih. Rukun yang kelima adalah membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Ini harus diikutkan kedua mata kaki, dilebihkan sedikit nggih. Makanya di antara sunah-sunah wudu niku dianjurkan kita niku katang nggih sunah-sunah wudu ke wadah nggih. Baik sebelum wudu, baik di tengah-tengah wudu, bahkan setelah wudu banyak. Di antaranya salah satunya adalah kalau wudu ku lek saged dilebihkan basuhannya. Kalau tadi tangan kan sunnah sampai ya apa yang wajib kan sampai siku. Niki jenengan lebihkan sampai napa lengene ngeten. Niku sunnah bahkan sak meter nggih mboten napa. Kaki yang wajib kan sampai kedua mata kaki, tapi mungkin lebih sampai betis bahkan sampai ndukur ini mboten nopo. Cuman iki harus melihat keadaan ki. Bukan berarti sunnah sampai pupu misalnya marang ngono wudu ndek napa masjid yang tempat wudunya terbuka langsung dibuka model koyo Superman ngoten niku. Ya kan ngoten nah sarunge dilipat ditarik mbune niku ketok pupune ketok. Lah niki mali kelihatan auratnya bagi laki-laki nggih. Kadang kan ngoten kepinginnya oleh sunnah atau kadang wedi kecipratan. Kadang kan kita mungkin terlalu was-was. Wedi kecipratan, wah sarungnya dibuka sampai sak pupune. Ketok pupune, terus wudune sampai di model sarung koyo Superman ngoten niku nggih. Niki nggih kelihatan auratnya. Nah, apalagi ibu-ibu nggih sami. Kepinginnya oleh sunnah tapi auratnya kebuka atau terkadang lek misale pas hujan niku nggih wedi kenaan cipratan wah kok wedi najis kan kadang ngoten terlalu berlebihan terlalu was-was cipratane apa paralonku ku najis nggih mboten mesti akhirnya dicencing bajunya sampai kelihatan betisnya niki kan aurat padahal air napa namine hujan dari paralon itu belum tentu najis loh Ustaz kan itu di sana banyak kotoran kucing, tetapi kan jenengan mboten semerep kotoran kucing pas mlaku ngene napa jenengan semerep lek niku wonten kotoran kucing atau mungkin jenengan punya kekuatan yang bisa slow motion ya melambatkan dadi banyune mlaku kalem ketok lah iki ono kotoran lah kan mboten ketinggal mboten napa wis mboten usah ditangleti mboten usah digoleki gak usah moro dicukup banyune sik iki najis gak sik tak rasakno sik oh iya rasane nggih mboten ngoten nggih suci mawon pokok mboten kelihatan bentuknya mboten kelihatan najisnya secara langsung kisah suci ngoten lho paham makanya napa namanya sunnah niku nanti anggota wudu itu kita basuh dilebihkan wajah niku nggih dilebihkan sampai sak kupinge nggih rambut nggih sedanten niku wau tangan mungkin sampai lengane ngeten kaki sak betise. Kenapa? Karena fadilahnya sangat besar. Salah satu cara tanda nanti agar Nabi itu bisa membedakan apa namanya umatnya pada hari kiamat ketinggal dari basuhan wudhunya. Karena basuhan wudhunya itu anggota badannya ini kalau sering digunakan wudhu dia akan semakin bercahaya. Ghurran muhajjalina min atharil wudhu. Sampai bahasanya digambarkan seperti kalau ada kuda yang banyak maka untuk apa namanya biasanya ada sebagian kuda itu yang badoke warnanya coklat gitu teman badoke putih kaki-kakinya warnanya putih wah ini ketara iki kuda iki apa beda dhewe ngoten lho lah umat Nabi Muhammad benjing ngoten sehingga semakin banyak kita wudu maka anggota badan kita ini akan semakin bercahaya. Semakin dilebihi yo cahayane semakin kathah ngoten lho. Niku nggih dianjurkan. Makane lek wudu kepengin nglebeni ten lebet mawon di kamar mandi atau di tempat yang tertutup nggih jenengan lebihkan anggota wudunya nggih. Lah kemudian fardu wudu yang terakhir adalah
at-tartib nggih. Tartib napa maksude? Urut, boten angsal diwolak-walik. Mulai dari niat, wajah, tangan, kaki niki kedah urut nggih. Boten angsal sikil dhisik. Boten angsal napa namine rambute dhisik nggih. Kecuali tapi niki napa rada mikir titik niki. Kecuali ada orang wudu nggih dimulai dari kakinya, diwalik nggih. Dimulai dari kakinya dan dia wudu ping 5. Paham nggih? Wudu sikile dhisik. Maru sikil, mantun niku rambut, tangan, wajah. Diulangi malih. Wudu malih sikil, nggih, rambut, tangan, wajah. Terus sampai ping 5. Paham maksudnya nggih? Basuhan pertama untuk wajahnya walaupun kualik. Nggih. Ngulangi yang kedua untuk tangannya, ngulangi yang ketiga untuk rambutnya, ngulangi yang keempat untuk kakinya. Paham mboten nggih? Tapi lah napa diutak-walik paham? Golek penggawean ae nggih. Golek penggawean nggih. Selak napa? Selak takbir. Imam selak takbir nggih. Cuman niki saking ulama niku sampai menjelaskan sampai kados ngoten supaya paham ngoten lho. Lah, cuman napa namine ada satu keadaan yang jenengan wudu iku boten usah urut. Kan harus urut niki dari wajah sampai kaki. Ada satu keadaan yang jenengan wudu iki masih gak urut boten napa. Kapan niku? Lek misale jenengan selulup jenengan ten kolam renang nggih. Atau ten kali atau ten laut marno jenengan selulup kemudian jenengan niat wudu nawaitul wudu alirafil hadas. Apakah dalam air itu ambek ngene-ngene mbek basuh wajahe, ambek tangane ngeten, ambek rambuté. Lah gak apa wis teles kabeh. Mboten usah nggih. Jenengan selulup jenengan niat wudu. Saya niat wudu fardu kana taala. Sah. Mboten apa niku. Walaupun ini kan ndak ada urutannya, nggih. Kan mboten urut kan dadi siji menisan. Nah niki mboten masalah, mboten nopo dalam keadaan lek jenengan selulup tapi ingat di air yang lebih dari 2 kola nggih. Lebih dari 2 kola ten kali misale ten kolam renang nyoba jenengan praktekan mboten nopo. Pas ten kali tas kolam renang wis tak praktekno sing jare Ustaz wingi selulup wudu saya niat wah iku sah niku Bang. Tapi lek ate salat yo ganti dhisik mosok teles-telesan mek lambene ngoten nggih. Nggih, mboten nggih. Dan ini penting nggih napa namine masalah wudu niki kedah difahami benar-benar. Lah, karena wudu niki wonten kaitannya dengan air, maka kita juga harus tahu air yang sah digunakan itu air yang mana nggih. Karena kadang sebagian orang niku mboten paham nggih. Wonten kula nate ningali ngapunten nggih. Ten biasa lek ten toilet umum niku lho. Ten pundi ten pom bensin atau di tempat masjid-masjid yang kamar mandinya hanya menyediakan kaleng. Kaleng kecil ngaten nggih. Kemudian kerane diuripno kan ngalir nggih ya. Kemudian piyambake iku wudu ten mriku. Wudu oke pas wajah pakai keran. Pas wajah pakai keran kan nggih. Nah, sedangkan airnya, air basuhan wudu niki kan lebet ten kaleng. Pas tangan, oke pakai keran, saged. Tangannya dingetenaken diputer ten kerane niku saged. Tapi sekali lagi airnya masuk kan kaleng. Lah, pas wancine rambut sami ngambil nggih saged sah mboten napa. Tapi pas basuh kaki njukuk cebok nggih ngambil air yang ada di kaleng langsung dibasuh nang napa namine kakine. Lah niki mboten sah. Kenapa? Karena air yang masuk ke kaleng niku namine air mustakmal. Air yang sudah digunakan untuk bersesuci yang wajib. Nggih. Mboten sah digunakan niku. Kecuali kalau 2 kola lebih mboten napa nggih. Nggih. Ngalir terus ten embere napa muntah ngoten. Nggih, sami. Nggih. Karena kan ini bukan 2 kola nggih. Nggih. Terus napa namine dan ketika basuh wajah niku kan ten niki disebutkan ghuslul wajhi, basuh wajah. Nggih, sehingga air yang dibasuhkan ke wajah atau tangan dan kaki ini itu airnya harus mengalir. Maksudnya mengalir niku boten kedah keran nggih. Banter langsung jenengan wudu ngeten boten nggih.
misal air sedikit ya di di tangan jangan mundut, kemudian jenengan alirkan ke wajahnya, jenengan alirkan ke wajahnya. Ini kan airnya mengalir nggih ten wajah. Selama airnya niki mboten mboten berpisah, berpisah kaya katinan dia. Nggih. Mboten lepas tasik lengket di badan wajah kemudian jenengan puterkan niku mboten napa sah ngoten lho. Niku maksudnya mengalirnya ke wajah. Jadi tidak harus keran atau cebuk, kadang kan wonten cebuk sampai ping 3. Mundut mari kan ngoten. Nah. Misal sak tangan ngeten, kemudian dialirkan ke wajahnya, kemudian dialirkan dengan tangannya, diratakan dengan tangannya. Niku nggih mboten napa. Pokok airnya mengalir dan sunnah ping 3. Pokok airnya harus mengalir dan apa namanya mengenai semua anggota wajah niki, semua batasan wajah. Nggih. Ternyata kok jenengan waduh kok koyoke sak basuhan mang kurang. Iki mang sing kene koyoke gurung teles. Nggih mundhut malih karek dialirno ten sing mriki, mboten napa. Nggih mboten napa niku, sah niku. Sing kurang mawon, oh mang aku sak tangan iki mek oleh separo gurung nggih nyundhut separone titik ngeten mboten napa, ngoten. Tangan nggih ngoten. Tangan nggih air dialirkan ke tangan di mboten napa sah. Cuman nek jenengan ragu misale nggih menisan cukup sak cebok dialirno ngeten lak mboten napa nggih. Kadang kita ini kadang terlalu was-was niki, kadang sampai wudu sampai wajah niku sampai 5 cebok kadang nggih. Nggih niku untuk napa namine furudul wudu. Lah sedangkan telinga niki sunnah nggih. Telinga niki sunnah dibasuh. Masa mboten dibasuh nggih mboten napa. Sunnah diusap atau dibasuh. Nah, kemudian di antara sunnah-sunnah yang lain nggih kewata sunnah-sunnah niku asline cuman langsung mawon sunnah setelah wudu adalah apa? Jangan lupa membaca doa setelah wudu. Nggih. Doa ini kan saya kira hafal semuanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Pirose kanjeng Nabi man tawaddoa summa ahsana wudu'ahu fam. Orang yang wudu kemudian wudu ini ku diperbagus. Maksudnya diperbagus itu disaeni itu maksudnya napa? Sunnah-sunnah dilampahi, basuhane nggih dilebeni ngoten lho. Kemudian setelah wudu maos doa niki, doa setelah wudu. Maka fadilahnya keutamaannya adalah dia akan masuk surga dari pintu mana yang dia kehendaki. Niki sunnah niki afdol. Kita wudu sehari semalam minimal 5 kali. Nggih, salat fardhu niku. Gampil jenengan medal dugi kamar mandi, angkat tangan asyhadu an la ilaha illallah wa syarika wa asyhadu dan seterusnya. Maksud niku mboten apal ditemplekaken mawon ten keluar di luar pintu kamar mandi. Ditempoke ngajenge pintu kamar mandi niku jenengan templek sambil maos, keutamaannya sangat besar sekali pun sampai ditinggal. Nggih. Niku pembahasan napa fikih tentang wudu. Kemudian saat ini hadis nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan tentang hadis. Hadis pertama nggih tirose nggih. Leres. Betul nggih? Pada pembahasan atau pada hadis yang berbunyi wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan bagi setiap bahwasanya bagi tiap-tiap orang bagi tiap-tiap orang apa yang ia niatkan. Maksudnya napa? Pahalanya itu tergantung apa yang dia niatkan. Ingat, niat itu salah satu tujuannya adalah untuk membedakan mana yang ibadah, mana yang adah. Tamyizul ibadati wal adat. Untuk membedakan mana yang ibadah, mana yang kebiasaan, mana yang biasa. Contohnya mandi sunnah atau mandi wajib kali mandi biasa. Maka mandi wajib wonten niati, lek mandi biasa kan wonten niati untuk bedakan. Oh iki aku mandi wajib, iki mandi biasa soalnya panas,
soalnya mari tandang gawe, soalnya awake rusuh kabeh kan mandi biasa. Ya, lah butuhnya niat niku untuk membedakan untuk agar tahu iki mandi sunnah, apakah ini mandi wajib atau mandi biasa. Nah, kemudian pahala seseorang itu nggih tergantung apa yang dia niatkan. Yang membedakan atau salah satu cara nggih agar pahala kula kalian panjenengan niki kata niku napa sing kata niati. Maka terose pepatah Arab disebutkan apa? Kun zakiyan fi ibadatik. Jadilah orang yang cerdas dalam beribadah. Maksudnya apa? Ya apa carane ibadah titik tapi pahalane akeh. Salah satu caranya dengan niat. Makanya kata ulama niku, katane tirose guru-guru kula, beliau mengatakan amal ibadah iku bisa ditambah nggih pahalanya karena syarafun niyah, kemuliaan niat. Jenengan ngaji ngeten niate niku lek diniati dengan niatan yang banyak nggih, niate 10 nggih pahalane angsal 10 macam. Lek niate diniati 20 macam nggih pahalane angsal 20 macam. Nah, niki napa namine pentinge kula kalian panjenengan meniatkan sesuatu apapun. Bukan hanya ibadah, termasuk aktivitas kita sehari-hari itu jenengan niati dengan niatan yang baik. Contoh jenengan napa namine adus niku wau, adus biasa. Ben isu atus, ben sore atus, jangan niati saya niat mandi ini saya niatkan untuk agar aku lek sholat maghrib kok cek seger. Aku lek mandi isu saya niatkan mandi pagi ini saya niatkan saya aktivitas saya ini isu engko iki ya sholat duhai zuhure cek seger misalnya. Cek gak males. Jangan niatkan ngoten, saya niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, saya niatkan untuk beribadah, saya niatkan untuk napa namine mengamalkan apa yang dianjurkan oleh syariat yaitu kebersihan misalnya. Nah, niku angsal pahala yang sama. Mangan nggih ngoten, saya makan ini saya niatkan aku engko apa cek ono tenaga tak gawe ibadah. Niku nggih angsal pahala. Jenengan apa saja ya jenengan yang lakukan tiap hari aktivitas ini jenengan niatkan dengan niatan yang baik ya. Cara gampangnya lek gak iso nggih saya niatkan dengan apa yang diniatkan oleh salafunas soleh. Ngoten, saya makan saya niatkan dengan apa yang diniatkan oleh salafunas soleh atau apa yang diniatkan oleh guru-guru saya. Podo ya Allah ngoten bahasa kasare. Aku mangan iki podo ambek sing diniatno ambek guru-guruku ambek salafunas soleh ngoten maksudnya. Nggih. Nah, salah satu napa namine kemuliaan niat ya. Atau ada cerita yang mana kenapa sih kok kita niki dilarang untuk membunuh kodok. Saya kira mungkin ampun diceritakan kali Bu yang nggih. Kenapa kok kita dilarang bunuh kodok? Kenapa? Karena dulu ketika Nabi Allah Ibrahim niku di napa namine mau dibakar nggih. Dibakar di api unggun yang besar sampai terus api unggunnya niku atau kayu bakarnya itu sampai sak gunung. Lah Nabi Ibrahim mau dibakar, mau dilebetakan dalam mriku nggih. Lah niki ketika apinya sudah dibakar dan Nabi Ibrahim ya, tapi oleh Allah Nabi Ibrahim dijaga kan sehingga tidak sampai kebakar. Lah ini ada kodok yang dia ini ngambil napa namine air di sungai, jukuk lewat mulutnya, pakai mulutnya, kemudian dimuncratno nggih, disiramno nggih, napa disemprotno ten apine sing bakar Nabi Ibrahim niki. Padahal api niki sak gunung lho Bu. Sedangkan kodok jukuk banyu ambek mulute terus disemprotno. Kira-kira sak piro sih gedene mulute napa namine kodok niki. Lha saestu nggih mungkin paling napa namine semburane iku paling srut ngeten tok mboten banter. Nggih ngapunten mungkin sik banteran entute jenengan mungkin nggih. Paling mek srut ngeten tok.
Tapi karena niatnya yang baik, tujuannya ingin memadamkan apinya Nabi Ibrahim, karena niat yang baik oleh syariat kodok niki mboten angsal di pateni. Berbeda dengan cicak nggih. Cicak sing napa namine ketika api ini membakar Nabi Ibrahim, dia justru malah meniup. Ditiup iki. Cek tambah barak karepe. Karena niatnya yang buruk, maka dianjurkan napa cicak niki untuk dibunuh, mboten napa dipateni. Pokok asal mateni langsung, mboten disiksa dhisik, mboten ditusuk dhisik, baru dipanggang, baru gawe sate, mboten angsal ngoten. Nggih. Nah niki kemuliaan niat. Bahkan disebutkan dalam satu kitab niku ketika Nabi Allah Adam nggih turun ke bumi, niki ada hewan kijang yang ingin menghibur Nabi Adam. Kan sedih niku, dipisah kali istri nih Siti Hawa, dikeluarkan dari bumi, ya mantu di surga ini kan ditokno nang bumi, sedih sumpek, dihibur kalian kijang. Kijang niatnya baik ingin menghibur. Akhirnya kali Nabi Adam, kijang ini disukani daun yang beliau bawa dari surga, dipangan. Sak meneh ambune kijang wangi ambune. Kembali kijang ini ke hutan, terus bau harumnya tercium oleh hewan-hewan yang lain. Hewanane takut, "Lho sampean kok wangi ambune? Kok iso?" "Iya, aku mari mangan godhong dikei Nabi Adam." Wah, sing lainnya akhirnya berbondong-bondong ke Nabi Adam, tapi niatnya kepingin apa? Angsal godhong niku wau. Niatnya mboten tulus karena Allah Ta'ala. Niatnya bukan ingin benar-benar menghibur, niat ingin dapat imbalan yang sama, nggih mboten angsal napa-napa. Nah niki penting napa agar kita itu benar-benar mengikhlaskan apapun yang kita lakukan hanya karena Allah. Paham? Bahkan kalau ibadah niku niatnya dicampur nggih dengan niat duniawi. Contohnya misalnya ngaji ngeten nggih niate aku cek oleh mangan misalnya. Kan ada campuran niku, niat ngaji ambek niat duniawi. Menurut sebagian ulama niki mboten angsal napa-napa, mboten angsal pahala. Menurut sebagian yang lain tergantung, lek misalnya niat ngaji ini lebih dukur nggih oleh pahala ngoten. Kemudian napa namine faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih. Ya, barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka fahijratu ilallahi wa rasulihi. Niki maksudnya adalah niki memang pembahasannya tentang hijrah nggih. Hijrah niku pembahasannya hijrahnya sahabat-sahabat Nabi ke Madinah nggih. Pembahasannya tentang hijrah, tapi maksudnya ya untuk semuanya. Maksudnya lek tiyang niku melakukan apapun nggih karena Allah dan Rasulnya, nggih pahalanya ya akan didapat langsung dari Allah dan Rasulnya, ngoten lho. Lah kemudian wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha imra'atin yankihuha, maka barang siapa yang hijrahnya karena untuk dunia dan perempuan yang dia ingin menikahinya, maka ya dia mendapatkan sesuai apa yang dia inginkan, boten angsal pahala tapi guys sesuai dengan apa yang dia inginkan. Karena memang ceritanya niki ada satu sahabat yang dia itu ketika ingin berangkat ke Madinah, hijrah ke Madinah, tujuannya bukan benar-benar hijrah. Tujuannya apa? Ada yang kepingin dagang, ada yang kepingin dia ingin menikahi perempuan yang ada di Madinah. Tadi wonten perempuan di Madinah niku memberikan syarat kepada laki-laki, lek sampean kepengin rabi aku, sampean ya kudu nang Madinah, ngoten lho. Sehingga dia berangkat ke Madinah tujuannya bukan ingin menyelamatkan agamanya, bukan ingin hijrah sebagaimana Nabi dan sahabat-sahabat yang lainnya. Tujuannya ingin menikahi perempuan itu atau tujuannya ingin dagang, ingin urusan dunia, nggih pun dia tidak mendapatkan pahala akhirat apa-apa, ya dia ya hanya mendapatkan apa yang dia inginkan dari urusan dunianya. Ya dagang yang wedok ini ku wau. Makanya napa namine dalam beribadah niki kula kalian panjenengan
kedah bener-bener belajar yok nopo carane memurnikan niat, yok nopo carane mengikhlaskan semua apa yang kita lakukan hanya untuk Allah. Kalau masuk riya, sedikit pun ada riya, wah niki lek terusi ulama mboten angsal napa-napa niki bahaya niki. Amal ibadah suwe-suwe, soro-soro, tapi niatnya bukan karena Allah, niatnya bukan karena benar-benar untuk mendekatkan diri kepada Allah, niatnya mereka kepingin dipuji, kepingin disanjung, wah nggih ilang kabeh niki. Gugur pahala yang dia dapat nggih. Habis semuanya. Pun niku nggih kula kinten niku sing saged kula sampaiaken nggih. Mugi-mugi bermanfaat nggih. Kalau ada mungkin kata-kata yang tidak pantas, mungkin kurang sopan, kula nyuwun agung pangapunten. Mudah-mudahan kula kalian panjenengan termasuk orang-orang yang bisa mengikhlaskan amal ibadah hanya untuk Allah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.